bab tentang kewalian dan karamah, dan bab tentang kewalian sudah kita selesaikan. Insyaallah kita akan membaca tentang al-karamah. Masih di halaman 27, pertanyaan nomor 49. Ma hiyal karamah? Apa itu karamah? Kita akan baca terlebih dahulu. Nah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al tasi'u arba'un, ma hiya al-karamah? Al-jawab, al-karamatu amrun khariqun lil'adah yujrihi Allahu ala yadi waliyihil mu'minit taqiyyi ta'yidan lahu aw nasran lid-din. Qala subhanahu wa ta'ala fi qissati Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surah Ali Imran al-ayat 9. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ba'atha sariyatan fasta'mala 'alaihim rajulan yuqalu lahu Sariyah fabainama Umar yakhutubu yawmal jumu'ati faqala ya Sariyatul Jabal ya Sariyatul Jabal fawajadu Sariyata qad awara ila jabali fi tilka sa'ati yawmal jumu'ati wa bainahuma masiratu syahr. Undur silsilah al-ahadits as-sahihah lil Albani. Yajibu tafriqu bainal karamati wal istidraj faduhurul amri al-khariqi 'alal mu'min at-taqiyyi yusamma bil karamati wa amma dhuhuruhu 'ala yadil munharifi as-sakhiri fa huwa minal ahwali asy-syaitaniyyati wa ma ahsana qaulal qail idza ra'aita shakhsan qad yatir wa fawqa ma'il bahri qad sa'ir walam qad yasir walam yakif ala hududis syara' fa innahu mustadrajun wa bid'i. pertanyaan nomor 49. Ma hiyal karamah? Apa yang dimaksud dengan karamah? Istilah karamah dalam bahasa dalil dengan bahasa yang disampaikan ketika membahas tentang wali Allah itu berbeda. Karamah dalam bahasa dalil adalah segala yang disediakan oleh Allah berupa kenikmatan di akhirat. Segala kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, seperti bisa melihat wajah Allah dan aneka kenikmatan yang lainnya. Ada khamar di surga, buah-buahan yang berlimpah di surga, dan kenikmatan yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, man kadzdzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mendustakan karamah, maka dia tidak akan mendapatkannya. Dan yang dimaksud mendustakan karamah dari keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah mendustakan janji Allah yang Allah sediakan bagi hambanya yang mukmin ketika di surga, seperti melihat wajah Allah, atau orang bisa memiliki aneka istana di surga, ada khamar di surga, dan seterusnya, termasuk telaga yang disediakan oleh Allah untuk para nabi. Siapa yang mendustakan semua ini, tidak percaya, padahal itu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan berita ini sahih sampai ke kita,
Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, lam yanalha, maka dia terancam tidak mendapatkannya. Siapa yang tidak percaya kalau besok akan ada khamr, bisa jadi dia tidak mendapatkan khamr di surga. Siapa yang tidak percaya ada telaga Nabi SAW, maka dia tidak bisa mendekat ke telaga Rasulullah SAW. Siapa yang tidak percaya Allah bisa dilihat ketika di surga, maka dia terhalangi untuk mendapatkan kenikmatan itu. Man kadzdzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mendustakan al-karamah, maka dia tidak akan mendapatkannya. Al-karamah yang dimaksud apa tadi? Janji indah Allah yang diberikan kepada ahlul jannah. Sedangkan makna karamah dalam bahasa dan kajian tentang wali, di sini disebutkan definisinya, al-karamatu amrun khariqun lil 'adah. Karamah adalah kejadian khariqun lil 'adah, luar biasa, di luar kebiasaan. Yujrihillahu, yang Allah berikan ala yadi walihi, melalui tangan para walinya, yang itu terjadi pada para walinya. Al-mu'min at-taqi, yang beriman dan bertakwa. Ta'yidan lahu au nasran lid-din, dalam rangka untuk menolongnya. Au nasran lid-din, atau menolong dakwah agamanya. Qala subhanahu wa ta'ala fi qissati Maryam, Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Nabi Zakaria menemui Maryam, yang waktu itu beliau berada di mihrab, wajada 'indaha rizqa, Nabi Zakaria menjumpai ada makanan di dekat Maryam. Qala, maka Zakaria bertanya, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadha, dari mana kau dapatkan ini? Qalat huwa min indillah, Maryam mengatakan ini dari Allah. Sehingga Allah memberikan makanan kepada Maryam padahal tidak ada yang ngasih. Maka saat Zakaria bertanya, kamu dapat dari mana? Maryam mengatakan, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa hitungan. Surat Al-Imran ayat 37. Bagian dari karamah yang Allah berikan kepada Maryam adalah ada makanan, yang makanan itu bukan waktunya. Di masa silam, manusia belum memiliki teknologi seperti kita, sehingga buah-buahan itu hanya bisa bertahan dan dikonsumsi sesuai dengan musimnya. Pada waktu musim salak yang dimakan salak, nanti ganti musim durian, ganti musim apalagi apel, musim mangga nanti yang dimakan mangga, dan demikian seterusnya. Dan orang di zaman dulu mereka bisa menikmati buah-buahan hanya di musimnya. Mereka tidak punya storage untuk menyimpan buah-buahan dalam waktu yang lama. Yang bisa hanya buah-buahan yang bisa dikeringkan, seperti kurma, anggur, kemudian zaitun, tin, itu bisa dikeringkan. Nah, yang dikeringkan ini yang menjadi bahan makanan pokok. Rata-rata untuk bahan makanan pokok mereka adalah buah-buahan yang bisa dikeringkan. Maryam radhiyallahu anha, beliau mendapatkan buah-buahan yang bukan musimnya. Maka Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadha, dari mana kau dapatkan ini? Qalat huwa min indillah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Maryam bukan nabi, maka ini dipahami sebagai apa?
karamah. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengutus sariyah. Dicatat sariyah adalah pasukan perang di mana presidennya nggak ikut. Pasukan perang di mana presidennya tidak ikut. Kalau pemimpin pusatnya ikut, kejadiannya namanya al-ghazwu. Kalau pemimpin pusatnya ikut, namanya al-ghazwu. Tapi kalau pemimpin pusatnya tidak ikut, namanya sariyah. Fasta'mala alaihim rajulan, lalu beliau tunjuk salah seseorang namanya sariyah sebagai pemimpin. Beliau mengutus sariyah dan beliau menunjuk sariyah sebagai pemimpin. Yang satu rohnya dipanjangkan sariyah, yang satu singnya panjang sariyah. Fa bainama Umar yakhutubu yaumal jum'ah, ternyata kondisi pasukan sariyah ini terjepit dan dia mengalami kekalahan. Dan ketika itu Umar sedang berkhutbah di Madinah, pasukannya jauh dari Madinah. Faqala, lalu Umar memanggil, ya sariyatu al-jabala, ya sariyatul jabala, wahai sariyah ke gunung, sariyah ke gunung. Fawajadu sariyata qad aghara ila al-jabal fi tilka as-sa'ah, maka sariyah pun naik ke atas gunung ketika itu. Yauma al-jum'ah, pada hari Jumat. Wa bainahuma masiratu syahrin, padahal jarak antara Umar dengan sariyah perjalanan selama 1 bulan. Tapi suara Umar sampai ke sariyah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syalbani dalam silsilah hadis sahihah. Selanjutnya penulis menyebutkan, yajibut tafriqu bainal karamah wal istidraj, wajib membedakan antara karamah dengan istidraj, dilulu, diukur. Fadhuhurul amril khariq, penampakan kejadian luar biasa, alal mu'min at-taqi, yang dialami oleh mukmin yang bertakwa, yusamma bil karamah, dinamakan karamah. Wa amma dhuhuruhu ala yadil munharif, adapun penampakan kejadian luar biasa tapi dialami oleh al-munharif, orang yang menyimpang, as-sahir, tukang sihir, fahuwa minal ahwali syaitaniyah, maka ini bantuan setan. Al-ahwal syaitaniyah, keadaan yang dimainkan oleh setan. Wa ma ahsana qaulal qa'il, dan kita perhatikan nasihat bagus berikut ini. Idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru, apabila kau lihat ada orang yang terbang atau dia bisa berjalan di atas air, walam yaqif ala hududi syar'i, namun dia tidak mempedulikan batasan syariat, fa innahu mustadrajun wa bid'i, orang ini adalah orang yang mengalami istidraj, ahli bid'ah. Nah, baik, kita akan membahas tentang keterangan para ulama berkaitan dengan karamah. Pertama yang ingin kita sebutkan adalah 3 pendapat manusia dalam menyikapi karamah. Ada 3 pendapat manusia dalam menyikapi karamah. Baik, silakan, boleh dicatat ya. Yang ngantuk boleh nyatat. Tidak hanya yang mulai saja yang nyatatnya. Baik.
Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ish Syaitan. Yang pertama, ada orang yang mendustakan, tidak percaya dengan keberadaan karamah, meskipun mereka percaya dengan mukjizat. Karena menurut dia semua manusia itu sama, dan tidak ada manusia yang punya kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain. Dan di antara yang punya keyakinan semacam ini adalah sebagian Mu'tazilah. Pokoknya kalau di luar nalar, tidak masuk akal, maka ini nggak diterima. Sehingga karamah karena di luar nalar nggak masuk akal, maka yang seperti ini tidak dipercaya oleh mereka. Yang kedua, kelompok yang kedua, orang yang ekstrim sebaliknya, menganggap bahwa semua kejadian luar biasa adalah karamah, tanpa membedakan apakah itu sihir atau bukan sihir. Sehingga dia jadikan sebagai standar untuk menyebut wali. Siapa yang sakti maka dia wali, tapi kalau tidak sakti, kewaliannya diragukan. Yang ketiga, ahlu sunnah yang merupakan orang pertengahan, ummatan wasatan. Mereka meyakini karamah itu ada, namun mereka membedakan antara karamah dengan sihir. Dan salah satu di antara indikasinya adalah bahwa karamah hanya dimiliki oleh waliullah, orang mukmin yang bertakwa. Jika dia tidak bertakwa, maka itu dipahami sebagai sihir. Baik, ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Musa terkait 3 jenis manusia dalam menyikapi karamah. Selanjutnya yang kedua, Syekhul Islam menyebutkan bahwa al-karamatu tubna 'alal imani wat taqwa. Karamah itu dibangun di atas prinsip iman dan takwa. Beliau mengatakan karamatul awliya, catatan yang kedua ya, karamah itu dibangun di atas apa? Iman dan takwa. Kata Syekhul Islam, karamatul awliya la budda an yakuna sababuhal iman wa taqwa. Fama kana sababuhul kufru wal fusuq wal isyan fahuwa min khawariki a'da'illah la min karamati awliya'illah. Karamah para wali sebabnya harus karena iman dan takwa. Sebabnya harus karena iman dan takwa. Jika sebabnya karena kekufuran, perbuatan maksiat dan perbuatan fasik, maka ini kejadian luar biasa dari musuh Allah dan bukan karamah wali Allah. Lalu kata beliau, faman kanat karamatuhu la tahsulu bis salati wal qira'ah wal dzikr wa qiyamil laili wad du'a, wa innama tahsulu 'inda syirki mithlu du'a'il mayyit wal ghaib aw al fusuq wal isyan wa aqlil muharramat. Maka siapa yang memiliki karamah tapi karamah itu tidak didapatkan melalui salat atau rajin membaca Quran atau zikir atau qiyamul lail atau doa,
tapi didapatkan melalui praktek syirik seperti doa kepada mayit, kepada makhluk yang gaib, kemudian didapatkan melalui tindakan kemaksiatan, maka ini semuanya adalah bukan karamah tapi istidraj. Dia kejadian luar biasa dari musuh Allah dan bukan karamah wali Allah. Nah, sudah? Baik, berarti catatan nomor 2 kesimpulannya apa tadi? Karamah itu ada berasal dari mana? Karena iman dan sebabnya adalah iman dan takwa. Yang dimaksud sebabnya iman dan takwa adalah kejadian itu diberikan oleh Allah karena yang bersangkutan adalah mukmin yang bertakwa. Selanjutnya, catatan yang ketiga, bahwa fungsi karamah adalah dalam rangka untuk menolong hamba Allah agar dia semakin kuat dan semakin sabar terhadap ujian yang dia alami. Fungsi karamah adalah untuk menolong hamba Allah agar dia semakin kuat dan semakin sabar terhadap ujian yang dia alami. Karena itu karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya fungsinya untuk menguatkan yang bersangkutan agar dia lebih yakin, lebih mantap, gak goyah imannya, karena Allah menghendaki orang ini husnul khatimah di saat ada banyak orang yang mendapatkan ujian. Sebagai contoh yang pernah dialami oleh Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu ketika beliau masuk Islam, beliau minta kepada Nabi SAW penanda. Apa penandanya agar masyarakatku tidak menuduhku dengan sesat? Maka dikasih oleh Nabi SAW cahaya, tapi ditaruh di keningnya, sehingga keningnya ini mengeluarkan cahaya. Lalu Usaid radhiyallahu anhu minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jangan di kening, karena kalau di sini malah nanti saya dituduh orang yang tertutup. Itu dia tuh, ada kayak gitu tuh, dia tertutup, makanya ada menyala di mukanya. Akhirnya dipindah oleh Rasulullah SAW, cahaya itu ditaruh di ujung cemetinya. Dan Usaid pulang sambil membawa cemeti itu, pecut. Di ujung pecut, di ujung cemeti itu ada cahaya yang bersinar. Dan dia pulang ke kampung halamannya dengan membawa ini sebagai penanda kalau beliau berada di atas iman yang benar dan mengajak masyarakatnya untuk mengikutinya. Dari sini kita bisa pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karamah kepada Usaid bin Hudayr untuk menolong beliau agar istiqomah berada di atas iman. Nah, karena itulah karamah yang dialami oleh tabi'in secara umum jumlahnya lebih banyak daripada yang dialami oleh sahabat. Karamah yang dialami dalam sejarah tabi'in itu lebih banyak jumlahnya daripada karamah di zaman sahabat. Sehingga ada banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang dialami oleh ulama tabi'in yang itu ternyata tidak dialami oleh sahabat. Hasan al-Basri termasuk di antara orang yang banyak sekali memiliki karamah. Kemudian Uwais al-Qarni, beliau juga punya karamah. Abu Muslim al-Khawlani termasuk di antara orang yang punya karamah. Abu Muslim itu dibakar gak mempan dia. Jadi saat dia dilemparkan ke dalam api oleh pasukan Romawi, itu ya seperti Nabi Ibrahim, takunu bardan wa salam. Api itu jadi dingin dan Abu Muslim tidak terbakar, selamat beliau. Bahkan beliau sholat di tengah kobaran api. Dan itu karamah.
Dan ketika menemui Abu Bakar dan Umar, beliau bersyukur kepada Allah bisa ketemu seorang muslim yang diberi oleh Allah kejadian kama fu'ila bi Ibrahim, sebagaimana yang pernah terjadi pada Ibrahim. Insyaallah nanti kita bahas. Baik. Ini semuanya adalah karamah yang Allah berikan kepada para hambanya sebagai penolong kepada yang bersangkutan agar lebih istiqomah dan dia tidak goyah imannya. Catatan berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, bahwa memiliki karamah tidak menunjukkan lebih afdal dibandingkan yang tidak memiliki karamah. Atau mungkin lebih tepat, wali yang memiliki karamah tidak lebih afdal dibandingkan wali yang tidak punya karamah. Sehingga ada sahabat yang punya banyak karamah dan ada sahabat yang kita tidak pernah mendengar karamah yang beliau punya. Tapi sahabat yang tidak punya karamah ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang punya karamah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk di antara sahabat yang punya banyak karamah. Sampai beliau pernah mengatakan ada 3 ayat dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Di antaranya adalah kejadian tawanan perang Badar. Nabi SAW beristihad A, Abu Bakar beristihad B, Umar beristihad C, dan ternyata istihadnya Umar sesuai dengan ayat Al-Quran berikutnya yang turun. Ada 3 ayat yang kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Dan itu bagian dari karamahnya Umar. Dan termasuk kejadian yang tadi diceritakan, beliau teriak-teriak memberikan komando kepada Sariyah dari jarak yang sangat jauh, perjalanan 1 bulan, dan itu bisa didengar oleh pasukannya. Sementara Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang tercatat karamahnya mungkin cuma 1 atau 2, tidak lebih banyak dibandingkan yang dialami oleh Umar. Sehingga kita jarang mendengar cerita luar biasa yang dialami oleh Abu Bakar, tapi kita sering mendengar cerita yang kejadian luar biasa yang dialami oleh Umar. Maka Umar punya beberapa karamah, sementara Abu Bakar kalaupun ada lebih sedikit dibandingkan Umar. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar lebih afdal dibandingkan Umar radhiyallahu anhu. Baik. Sehingga kalau ada 2 ulama, 1 ulama punya karamah, yang 1 nggak punya karamah, maka tidak menunjukkan bahwasanya yang punya karamah lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang tidak punya karamah. Jangan mengikuti pemahaman masyarakat awam, kehebatan orang diukur dari karamah. Padahal karamah tidak ada hubungannya dengan apa? Tingkat ketakwaan seseorang. Bisa jadi ada orang yang sangat bertakwa, tapi dia nggak dikasih karamah, sebab dia nggak butuh untuk dibantu, karena dia sudah kuat imannya. Maka kalaupun tidak dibantu oleh Allah, dia tetap istiqomah. Orang ini nggak butuh karamah. Ada yang butuh dikasih karamah agar bisa lebih istiqomah, karena tantangan yang beliau hadapi sangat besar. Sehingga keberadaan karamah itu diberikan oleh Allah kepada tabi'in lebih banyak dibandingkan kepada selain tabi'in, kepada sahabat. Ya. Selanjutnya, tadi telah disebutkan bahwa karamah fungsinya adalah untuk menolong hamba agar istiqomah. Maka karamah yang tertinggi adalah istiqomah. Karamah yang tertinggi adalah istiqomah. Ini orang tahan banting, dia apa-apanya tetap lempeng, gak serong kanan, gak serong kiri, sehingga dia tidak terpengaruh dengan aneka godaan yang ada di sekitarnya. Inilah karamah yang sebenarnya, yang mungkin tidak banyak orang memilikinya. Maka
karamah yang tertinggi adalah istiqomah. Sebab tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah agar sang hamba bisa istiqomah. Maka puncak dari karamah adalah istiqomah. Ada seorang ulama yang mengatakan, Abu Ali Al-Juzajani, beliau pernah mengatakan, kun taliban lil istiqamah wa la takun taliban lil karamah, fa inna nafsaka mutaharrikatun li talabil karamah wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah. Jadilah orang yang selalu mencari istiqamah, bukan gila karamah. Karena jiwamu selalu bernafsu untuk mendapatkan karamah, padahal Rabbmu menghendaki darimu istiqamah. Sehingga Allah perintahkan kita dan Allah menyuruh kita untuk beriman dan bertakwa. Tujuannya apa? Agar kita istiqamah, bukan untuk mendapatkan karamah. Maka kalau ada orang yang berjuang luar biasa, dia puasanya rajin, ibadahnya rajin, tapi nggak dapat karamah, apakah berarti Allah tidak memberikan balasan baginya? Apakah berarti Allah tidak memberikan balasan baginya? Tidak demikian. Karena justru dengan istiqomah yang dia miliki, ini adalah karamah yang terbesar. Allah tolong dia dengan istiqomah. Karena itu, pertolongan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya terkadang bisa bentuknya kejadian luar biasa, dan terkadang bentuknya kejadian biasa tapi berpengaruh bagi batin. Kadang bentuknya kejadian luar biasa dan kadang bentuknya kejadian yang biasa tapi sangat berpengaruh bagi batin. Contohnya apa, Pak? Nasihat ketika orang punya masalah. Ada orang ketika dia punya masalah, lalu dia bingung, stres, tapi ketika dia mendengarkan nasihat, dia tenang hatinya, dia menjadi nyaman, semakin kuat mentalnya, sehingga dia ditolong oleh Allah dengan nasihat. Dan ini yang diceritakan oleh para ulama yang terjadi pada Imam Ahmad. Pada waktu Imam Ahmad di penjara, dan beliau berada di penjara itu kan belasan tahun. Salahnya apa? Apa salahnya Imam Ahmad di penjara? Tidak salah. Terus kenapa beliau di penjara? Karena pemimpinnya punya akidah Mu'tazilah dan beliau menolak akidah itu, mengatakan Al-Quran makhluk. Maka dimasukkan ke dalam penjara. Dari zaman Al-Ma'mun sudah dibawa ke istana, tapi beliau berdoa kepada Allah di jalan, Allahumma la turinil Ma'mun, ya Allah, jangan kau tampakkan Ma'mun di hadapan. Maka di perjalanan beliau mendapatkan berita Ma'mun meninggal. Sehingga Ma'mun meninggal dalam kondisi su'ul khatimah karena membawa akidah Mu'tazilah. Digantikan oleh Al-Mu'tasim Billah. Ternyata orang ini ganas. Di tangannya lah banyak orang yang dibunuh, seperti Muhammad bin Nuh, salah satu temannya Imam Ahmad, termasuk Al-Buwaiti, sahibus Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i, Al-Buwaiti, dibunuh oleh Al-Mu'tasim Billah. Dan Imam Ahmad dipenjara. Lama masa Mu'tasim ini. Kemudian ketika Al-Mu'tasim meninggal, digantikan oleh pemimpin berikutnya yang juga berakidah Mu'tazilah. Kalau nggak salah ada 4 khalifah dan yang terakhirnya yang tobat. Dan kemudian Imam Ahmad dibebaskan, tapi hak bicaranya diboikot, nggak boleh ngisi kajian.
Sehingga Imam Ahmad bebas tapi tidak boleh menyampaikan ceramah, nggak boleh ngisi kajian. Salah satu di antara penguatnya Imam Ahmad, pada waktu beliau di dalam penjara, beliau ketemu dengan orang yang lain yang di penjara. Yang satunya maling, yang kedua juga dia suka ngambil harta, dia maling juga. Satunya lus dan satunya maling juga sama. Si maling ini kasih nasihat kepada Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, aku bolak-balik masuk penjara hanya karena sekian dinar dan sekian dirham. Dan kamu juga masuk penjara, tapi kamu karena menjaga kalimatullah. Maka aku masuk penjara dan kamu masuk penjara. Dan alasan aku masuk penjara tidak lebih hebat dibandingkan alasan kamu. Fasbir, maka bersabarlah. Kemudian beliau bersabar. Maling yang kedua ngasih nasihat kepada Imam Ahmad. Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, kalau kamu mati mutasyahidan, kamu mati dalam kondisi syahid. Dan kalau kamu bebas, kamu bebas dalam kondisi orang yang dimuliakan, maka gak usah takut. Isbir, bersabarlah. Hei bersabar. Maling nasihati sabar. Dan para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hati Imam Ahmad dengan nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang berada di penjara. Karena mereka melihat Imam Ahmad ini gak salah. Sebab akidah kaum muslimin ketika itu dominan adalah ahlu sunnah, tapi kerajaan mengadopsi akidah Mu'tazilah. Kemudian dipaksakan. Sampai maling pun tahu akidah Mu'tazilah itu salah. Makanya mereka menguatkan hati Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga terkadang ketika orang punya masalah, stres, bingung, dia tidak diberi oleh Allah kejadian luar biasa, tapi dia diberi oleh Allah seorang penasihat yang luar biasa. Lalu melalui beliau lah kemudian orang itu jadi lebih tenang, lebih kuat mentalnya. Sehingga kekuatan mental itu bukan berupa kejadian luar biasa, tapi apa? Nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hamba yang Allah kirim untuknya. Nah, selanjutnya saya akan bacakan beberapa karomah secara ringkas saja yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Karomah yang pernah dialami oleh para sahabat dan tabi'in. Usaid bin Khudair pernah membaca surat Al-Kahfi, lalu turun cahaya dari langit untuk mendengarkan bacaan Usaid bin Khudair. Kemudian Usaid menghentikan bacaannya, kemudian cahaya itu kembali naik ke langit. Para malaikat memberikan salam kepada Imran bin Husain, Salman Al-Farisi, dan Abu Darda pernah makan dengan menggunakan satu piring yang sama. Fasabbahat as-sahfah. Kemudian piring itu mengeluarkan suara tasbih. Piringnya bersuara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu mungkin kalau kita lari. Oh, apa dengan gula ini bisa piring. Padahal itu piringnya yang bersuara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wasabbaha ma fiha. Makanannya juga ikut bertasbih. Abbad bin Bishr dan Usaid bin Khudair meninggalkan Rasulullah SAW di malam yang gelap. Lalu Allah berikan kepada beliau cahaya dicemetinya. Saat mereka berpisah, cahaya itu juga berpisah, mengikuti masing-masing. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada 3 orang yang menjadi tamu beliau. Wa ja'ala la ya'kulu luqmatan illa ra'a min asfaliha aktsara minha. Setiap kali beliau dan tamunya mengambil makanan, nyumber dari bawah makanan yang lebih banyak. Dan itu dilihat oleh mereka berempat. Fashabi'u wa sarat aktsara mimma hiya qabla dzalik. Akhirnya keempat orang ini kenyang, tapi makanannya jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Akhirnya fanadhara ilaiha Abu Bakar wa imra'atuhu fa idza hiya aktsara mimma kana. Abu Bakar dan istrinya melihat kejadian ini, ternyata jumlah makannya lebih banyak.
kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Faja'a ilaihi aqwamun katsiruna fa'akalu minha. Ada banyak orang yang berdatangan terus ikut makan bareng makanannya, makanan tumbuh, dan itu miliknya siapa? Abu Bakar. Khubayb bin Adi, beliau menjadi tawanan orang musyrik di Mekah. Wa kana yu'ta bi'ina bin yakul. Ada yang menyuapi anggur kepada beliau, ada yang menyuapi anggur kepada beliau. Walaysa bima kataina. Ada di Mekah enggak ada anggur, dan posisi beliau sedang diikat tangan dan kakinya, tapi ada yang menyuapi. Siapa Allahu a'lam. Dan ini kejadian yang dialami oleh Khubayb bin Adi. Amir bin Fuhairah, beliau terbunuh dalam kondisi syahid. Lalu masyarakat mencari jasadnya, karena ada salah satu di antara mereka, orang musyrik, yang bertekad kalau ketemu jasadnya Amir bin Fuhairah mau dimutilasi. Tapi Allah hilangkan jasad itu. Falam yaqdiru alaihi, dan mereka tidak menemukannya. Wa kana lamma qutila rufi'a fara'ahu Amir bin Tufail wa qad rufi'a. Ketika terbunuh jasadnya diangkat, dan itu dilihat oleh Amir bin Tufail. Qala Urwah fayarawna anna al-malaikata rafa'athu. Kata Urwah, mereka pun yakin bahwasanya malaikat yang mengangkat jasadnya Amir bin Fuhairah. Ummu Aiman radhiyallahu anha hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah sendirian dalam kondisi sedang berpuasa, melintasi padang pasir antara Mekah dan Madinah. Walaysa ma'aha zadun wala ma', enggak bawa bekal apapun, bahkan enggak bawa air. Hampir saja beliau mati karena kehausan. Fakadat tamutu minal atshi. Hampir saja beliau mati karena kehausan. Falamma kana waqtal fitri, begitu sudah waktunya berbuka. Wa kanat sha'imatan, dan beliau ketika itu berpuasa, sami'at Hasan ala ra'siha. Tiba-tiba beliau mendengar ada suara di atas kepalanya. Jadi orangnya sudah ambruk. Ummu Aiman sudah ambruk karena kehausan. Tiba-tiba ada suara di atas kepala. Farafa'athu fa idza dalmun birisha'in abyad mu'allaqin. Kemudian beliau dongak ke atas, ternyata beliau melihat ada ember, dan ember itu punya tali naik ke atas. Fasyaribat minhu hatta rawiyat. Kemudian beliau minum air yang ada di dalam ember itu sampai kenyang. Wa ma'atashat bakiyata umriha. Sejak saat itu Ummu Aiman tidak pernah haus sampai mati. Safinah, mantan budaknya Rasulullah SAW, pada waktu beliau ketemu dengan singa, maka Safinah ini mengatakan, Ana maulan Nabi SAW. Aku adalah mantan budak Rasulullah SAW. Kemudian singa itu menunduk, ya, lalu menjilati kakinya Safinah. Kemudian Safinah diantar, ditunjukkan jalan keluar karena beliau tersesat ketika itu. Fama syaba'ul asad hatta awsalahu ila maqsadihi. Safinah berjalan bersama singa sampai tiba di tujuan. Al-Barra bin Malik, orang yang disebut oleh Nabi SAW, lau aqsama ala Allahi al-barra. Setiap kali dia mengucapkan demi Allah, lalu beliau menyebutkan doa itu pasti mustajab. Setiap beliau mengatakan demi Allah, ini pasti terjadi. Ini karamahnya Al-Barra bin Malik. Sehingga ketika terjadi perang, idza shtaddat 'alal muslimina fil jihad, lalu kaum muslimin mengalami kesulitan pada waktu jihad, yaqulun, maka mereka memanggil Barra, ya Barra aqsim 'ala rabbik, wahai Barra, mulai bersumpah. Fayaqulu, maka Barra mengatakan, ya Rabbi aqsamtu 'alaika, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, lima manahdana aktafana, ringankan beban pundak kami. Fayazimul adu, maka beliau pun berhasil mengalahkan, mereka pun berhasil mengalahkan musuh. Bahkan sampai ketika peristiwa perang Qadisiyah,
Al-Bara' mengatakan, aqsamtu 'alaika ya Rabbi lima manahtana aktafahum. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu, ringankan beban kami dalam melawan mereka. Waja'altani awwala syahidin, jadikan aku sebagai orang yang pertama kali syahid. Maka mereka berhasil menaklukkan musuh. Wa qutilal Barra syahidan, dan Al-Bara' meninggal dalam peristiwa perang Qadisiyah. Khalid bin Walid pernah mengepung benteng musuh, sulit untuk ditaklukkan. Akhirnya mereka meminta perjanjian, daripada kita ribut, damai saja. Khalid datang dan musuh datang, mereka bertemu. Lalu mereka mengatakan, la nuslimu hatta tashrab as-sum. Begini saja, kami akan masuk Islam, kami menyerah jika kamu mau minum racun ini. Maka disediakan racun, fasyaribahu falam yadurrah, langsung diminum oleh Khalid dan gak ngefek. Akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, manusia yang dikenal sebagai mustajabud da'wah, orang yang doanya mustajab. Setiap kali berdoa pasti dikabulkan. Dan beliaulah yang berdoa kepada Allah pada saat penaklukan istana Kisra di mana? Persia. Kemudian Az-Zunairah, seorang wanita muslimah, diadab pada waktu beliau, disiksa pada waktu beliau masuk Islam. Dan beliau dipaksa untuk kembali ke agama kesyirikan, fa'abat illa Islam. Dan beliau tidak mau kembali, beliau hanya mau Islam. Sampai akhirnya beliau buta karena disiksa. Saat beliau buta, orang musyrik berkomentar, "No, kamu buta ini karena kamu mencela Lata dan Uzza. Ma asaba basaraha illa Allata wal Uzza." Saat kamu buta itu karena kualat, gara-gara kamu mengingkari Lata dan Uzza. Qalat, maka Zunairah langsung mengatakan, "Kalla wallahi, enggak, bukan karena Lata dan Uzza." Faraddahallahu 'alaiha basarah. Faraddahallahu 'alaiha basarah. Lalu Allah kembalikan matanya bisa melihat. Untuk membantah kalau ini adalah karena kualat kepada Lata dan Uzza. Al-Alla bin Hadrami pernah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi pemimpin daerah Bahrain. Bagian dari doa beliau, Ya Alim, Ya Halim, Ya Aliyu, Ya Azim, maka Allah akan kabulkan doanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah suatu ketika Al-Alla berdoa kepada Allah untuk diberi minum dan bisa berwudu. Lamma adimul ma', ketika beliau dan pasukannya tidak memiliki air. Wala yabqa lima ba'dahum fatawadda'a wa da'a fa'ujiba, sehingga mereka sudah tidak punya air wudu dan tidak punya air minum. Tapi ketika Al-Alla ibn Hadrami berdoa, semua pun bisa minum dan bisa berwudu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Demikian pula yang dialami oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani pernah diberi hukuman, disiksa oleh musuhnya. Dan afwan, di sini yang menyiksa adalah Al-Aswad Al-Insi, nabi palsu. Jadi nabi palsu ini menangkap Abu Muslim Al-Khawlani. Lalu dia mengatakan kepada Abu Muslim, "Atashhadu anni Rasulullah?" Apakah kamu mau bersaksi kalau aku adalah utusan Allah? Kata Abu Muslim, "Ma asma', aku enggak mau dengar." Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Lalu Al-Aswad Al-Insi mengatakan lagi, "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Qala na'am, kata Abu Muslim, iya. Fa amara binarin fa ulqiya fiha fawajaduhu qa'iman yusalli biha. Lalu disiapkan api, kemudian dia dilempar ke dalam api itu. Mereka melihat Abu Muslim salat
berdiri di atas api itu. Waqad sarat alaihi bardan wa salama. Api itu menjadi dingin dan memberikan keselamatan. Ketika beliau tiba di Madinah setelah wafatnya Nabi SAW, fa'ajlasahu Umar bainahu wa baina Abi Bakrin As-Siddiq. Kemudian beliau diminta duduk menemui Abu Bakar As-Siddiq. Ada Umar, ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa qala, lalu Abu Bakar mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta arani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim Khalilur Rahman. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku, yang tidak mewafatkanku sampai aku bisa melihat salah satu anggota umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau diberlakukan sebagaimana yang pernah diberlakukan kepada Ibrahim Khalilur Rahman. Kemudian kisah yang lain juga dialami oleh pasukan yang pernah menyeberangi sungai Tigris. Dan pada waktu itu ada gelombang yang cukup tinggi di sungai Tigris, sehingga kayu-kayu dilemparkan ke arah sungai untuk meredam gelombang. Lalu pasukannya menyeberang di atas kayu tadi. Padahal ada banyak kuda, banyak orang menyeberang, dan mereka berhasil menyeberang. Lalu Abu Muslim bertanya, faltafata ila ashabihi, beliau bertanya kepada pasukannya, hal tafkiduna min mata'ikum syai'an, apakah kalian kehilangan barang tertentu? Hatta ad'u Allah azza wa jalla fi, nanti saya doakan kepada Allah. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan faqadtu mikhla, saya kehilangan barang ini. Faqala ittabi'ni, ikuti aku. Fattaba'ahu fawajadaha qad uliqat bi syai'in fa akhadhaha. Kemudian dia pun mengikuti Abu Muslim dan berhasil menemukan barang itu. Dan masih banyak lagi karamah-karamah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan, dan itu terjadi pada orang-orang saleh di masa silam. Sa'id Ibnu Musayyib pernah mendengar azan di kuburan Nabi SAW pada waktu salat. Wa kana al-masjidu qad khala falam yabqa fihi ghairah. Pada waktu itu masjidnya kosong, tidak ada orang lain selain beliau. Dan ini pada peristiwa Ayyamul Harrah, peristiwa pembantaian masyarakat Madinah di masa Hajjaj bin Yusuf, karena mereka dituduh memberontak Hajjaj bin Yusuf, dan itu dilakukan di daerah Al-Harrah. Al-Harrah itu adalah batu hitam, bukit yang berupa batu hitam yang ada di pinggiran kota Madinah. Nah, orang-orang Madinah yang memberontak itu dibantai di sana. Dan Masjid Nabawi waktu itu kosong. Sa'id bin Musayyib masuk ke dalam masjid, tidak ada orang, tapi beliau mendengar adzan dari kuburan Nabi SAW pada saat masuk waktu sholat. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Dan cerita ini bagi kita Ahlussunnah ya menarik untuk didengar, tapi kita meyakini ini hal yang istimewa diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Dan mungkin tidak ada nafsu dalam diri kita untuk mendapatkan yang sama. Berbeda kalau ini disampaikan kepada masyarakat sufi, wah hebat, saya ingin seperti itu, belajar di mana? Dan kita kan nggak tanya ya, kalau mau jadi seperti Abu Muslim Al-Khawlani itu belajarnya di mana? Karamah tidak bisa dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan atas kajian pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa YouTube channel. Yang pertama, apakah karamah masih diberikan Allah kepada hamba-hambanya pada saat ini?
Apakah karamah juga diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk masa sekarang? Sangat mungkin Allah berikan karamah di setiap waktu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sebab yang namanya karamah tidak ada batasan waktu. Ya, meskipun kita tidak mengetahui satu dua orang yang dia memiliki karamah, namun Allah memberikan karamah tanpa ada batasan waktu. Yang berikutnya, Ustaz, saya pahami dari Tangerang berusia 40-an. Dulu ketika saya berusia 10 tahun, nenek saya bilang kalau nenek meninggal, Fahmi yang mensolatkan. Setelah berlalu sekitar 1 tahunan, nenek saya meninggal dan saya tidak ikut mensolatkan karena masih kecil. Apakah saya terhitung hutang sholat kepada nenek saya? Bolehkah saya mensolatkannya di kuburannya sekarang? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ada enggak sebutan hutang sholatnya? Karena mungkin waktu itu nenek beliau agar memotivasi Fahmi untuk belajar agama lebih serius, biar nanti kalau nenek meninggal Fahmi bisa nyolati neneknya. Atau nenek berharap nanti Fahmi dewasa sehingga saat nenek meninggal Fahmi bisa nyolati neneknya. Tapi kalau kemudian ini tidak terlaksana karena Fahmi masih kecil, apakah kemudian itu jadi hutang, saya tidak tahu. Namun kalau kita ditanya bolehkah kita mensolati jenazah di kuburan, jawabannya boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya begini: kita mensolati jenazah di kuburan jika karena kita belum sempat mensolati dia waktu belum dimakamkan. Dengan persamaan, andaikan waktu itu kita hadir, maka kita akan mensolatinya. Andaikan waktu itu kita hadir, kita akan mensolatinya. Paham maksudnya? Tapi kalau waktu itu kita hadir tapi kita nggak mensolatinya, maka kita tidak perlu mensolati jenazah itu di kuburan. Karena Nabi SAW berkali-kali ziarah kubur dan beliau tidak sholat di semua kuburan yang ada di situ. Padahal tidak semua jenazah yang dimakamkan di Baqi maupun di pemakaman yang lain pernah disolati oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada riwayat Nabi SAW ziarah kubur terus sholat. Makanya amalan ziarah kubur apa? Amalan ziarah kubur: 1, nyapu; 2, nyiram; 3, ngasih kembang. Apa amalan ziarah kubur? Memberi salam. Sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi SAW, apa yang harus aku ucapkan ketika saya ziarah kubur? Maka diajari Nabi SAW, Allahumma assalamu alayka ya ahla diyari qaumil mu'minin, sampai akhir dari doa salam. Yang kedua, mendoakan jenazah dengan doa untuk kebaikan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, seperti doa ketika sholat jenazah, silakan. Atau doa-doa yang lain, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka sebagai bagian dari taman surga, dan jangan kau jadikan sebagai lembah di antara lembah neraka. Atau kalimat yang semacamnya, doa-doa yang semacamnya, sehingga Anda bisa doakan mayit. Dan itu dilakukan bukan dengan sholat, tapi juga berdoa. Lalu siapa kuburan yang kita boleh sholati? Jawabannya adalah ketika Anda hadir, Anda akan nyolati mayatnya sebelum dimakamkan. Tapi kalau Anda hadir, ternyata Anda juga nggak nyolati, maka tidak perlu nyolati. Misalnya orang yang mati sebelum kita dewasa, kita ada di situ, tapi karena kita belum dewasa, maka kita nggak nyolati. Nah, ini tidak perlu disolati di
makamnya. Paham ya? Sehingga ada banyak sekali leluhur kita yang sudah mendahului kita dan kuburannya masih ada, dan waktu itu kita belum kenal dengan sholat jenazah. Maka apakah setelah kita dewasa perlu mensolati mereka? Tidak perlu, cukup doakan. Silakan doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi mereka. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Ustaz, apakah termasuk mendapat karomah ada orang yang suka berpikir dan dia ketika ngomong jadi kenyataan? Bahasa lainnya, saat ngomongnya netes. Apakah termasuk karomah orang yang saat ngomongnya netes? Berarti dia termasuk orang yang doanya mustajab, sehingga saat dia memohon kepada Allah langsung diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu karomah bagi yang bersangkutan. Dan prinsipnya karomah tidak perlu dipamerkan, sebab wali Allah tidak akan pernah mengatakan di hadapan masyarakat, aku wali Allah. Wali Allah tidak akan mengatakan, saya wali Allah. Karena ketika orang mengatakan aku wali Allah, berarti dia melakukan mensucikan diri sendiri. Dan Allah melarang, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kau mensucikan dirimu, jangan melakukan tazkiyah untuk dirimu sendiri. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia yang lebih tahu siapakah orang yang bertakwa. Oleh karena itu, wali Allah tidak akan mengklaim dirinya sebagai wali Allah. Sehingga ketika orang punya karomah, dia tidak akan pamer karomahnya, karena dia tahu ini adalah ujian. Sehingga jangan sampai adanya karomah menyebabkan seseorang jadi lupa kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, jadi ujub. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, dan kita masih punya satu pertemuan insyaallah yang membahas tentang al-bara'ah minal bid'ah wa ahliha. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kajiannya diingatkan kembali kepada jemaah sekalian bahwa setelah kajian kitab Majlis, kajian berikutnya membahas kitab Masail Jahiliyah yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Mahfud Syukri Al-Nusi Al-Baghdadi, buku terbitan Pustaka Imam Bonjol, jangan sampai salah ya. Silakan bisa mendapatkan di mana saja Anda bisa dapatkan. Kalaupun Anda menginginkan untuk secara kolektif bisa ke Pak Tri, Sekali lagi juga kami umumkan kehadiran Fadilatul Syekh Akram Muhammad Ziyadah, beliau ulama Jordaniyah, murid dari Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengisi kajian muhadharah untuk umum di Masjid Jamilur Rahman Jumat waktu subuh, kemudian mengisi khutbah Jumat di Binbas, dan mengisi kajian maghrib di Masjid Pogong Dalangan. Jadi hanya itu yang diberikan beliau untuk umum. Silakan kita bisa mendapatkan manfaat faedah dari kajian-kajian. Beliau ulama dari Yordania, murid senior Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.